webinar kali ini kita mengangkat tema yaitu CRM Insight merawat customer baru di bulan Ramadan menjadi loyal customer. Di sini kita akan banyak membahas mengenai strategi dan tips bagaimana caranya supaya kita mampu meningkatkan loyal customer kita dan juga mampu mempertahankan mereka supaya mereka tetap setia nih sama brand ataupun usaha kita. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Nanda Fasila selaku CRM spesialis dari Gleans. Hai Kak Nanda. Halo Kak Put dan teman-teman semua, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Ini gimana nih Kak kabarnya? Aku baik, semoga teman-teman juga walaupun lagi puasa dan masih pagi di hari Sabtu, tapi tetap semangat dan nanti kita bisa diskusi buat sama-sama dapat insight tentang CRM. Oke, semangat dong Kak, apalagi ini mau ditemanin sama Kak Nanda nih yang bakalan sharing-sharing banyak tentang CRM. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, jangan lupa juga untuk share keseruannya melalui Instagram Story dan tag @keywords.com. Dan juga jangan lupa untuk aktif di sesi tanya-jawab, bisa drop question di chat Zoom atau bahkan di live chat YouTube kita. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau langsung mengutarakan pertanyaannya, bisa banget untuk present. Tenang aja, untuk 3 orang yang terpilih akan mendapatkan hadiah khusus dari kita berupa deposit saldo sebesar Rp100.000 yang bisa dipakai untuk pembelian domain dan hosting di keywords.com. Nah, tanpa basa-basi lebih lama lagi, langsung saja kita ke acara yang paling utama yaitu sesi sharing dari Kak Nanda Fasila. Kepada Kak Nanda, disilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Aku intro sedikit ya. Di aku Nanda, sekarang sebagai CRM spesialis di Gleans. Di sini aku bakal sharing-sharing sedikit tentang CRM, terutama di konteks bulan Ramadan, kita bisa melihat lebih jauh juga nih kalau bulan Ramadan apa strategi yang bisa kita pakai untuk mengembangkan bisnis kita. Seperti itu. Em, dari teman-teman keywords boleh dibantu untuk presentasinya. Oke, terima kasih. Oke, jadi hari ini presentasinya judulnya adalah merawat customer baru bulan Ramadan menjadi loyal customer. Sedikit overview nanti untuk penjelasannya, aku akan pertama menjelaskan dulu apa itu CRM. Jadi kita punya pemahaman yang sama, baru nanti aku akan menjelaskan juga fungsi CRM di bisnis kita itu manfaatnya apa aja, baru nanti kita akan perdalam pemahamannya ke praktik dengan melihat case studies. Seperti itu. Boleh dibantu next? Oke. Eh, Sebelum aku masuk ke penjelasan CRM-nya ya, mungkin teman-teman juga ada yang familiar sebelumnya CRM itu apa, tapi aku akan berangkat dari contoh yang ada di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman mungkin pakai email atau pernah meregistrasi akun di beberapa platform, misalnya platform e-commerce atau online travel agent, itu suka nih kita nerima komunikasi lewat WhatsApp atau lewat email di mana brand tersebut mempromosikan adanya promo atau misalnya lagi ada diskon besar-besaran. Nah, ini em, contoh-contohnya ada beberapa aku attach di deck. Ini ada pertama misalnya ada WhatsApp message dari Tokopedia yang bilang ada diskon sekian persen selama bulan Ramadan sehingga jika kita mau purchase, kita bisa langsung klik aja tuh button belanja now. Sedangkan untuk yang via email, ini aku ambil contoh dari Glints Expert Class sama dari tiket.com, di mana mereka mempromosikan kode promo untuk mendapatkan diskon ketika melakukan purchase ke produk mereka. Jadi dari 3 contoh ini sebenarnya ini juga termasuk dari strategi CRM suatu bisnis, di mana mereka mengestablish komunikasi dengan customer. Next. Oke, jadi kalau kita masuk ke definisi CRM itu sendiri, sebenarnya CRM ini adalah kombinasi dari strategi dan praktik bisnis untuk menjaga hubungan sama customer. Hubungan di sini maksudnya apa? Hubungan ini mencakup interaksi sama customer yang bisa bisa misalnya customer mengunjungi profil Instagram bisnis kita atau kita mengirim email ke customer kita. Dari interaksi yang dibangun dengan customer, kita menganalisa interaksi tersebut
untuk menjadikan menjadikan hal tersebut sebagai strategi CRM bisnis kita. Next. Objektifnya adalah meningkatkan hubungan antar bisnis dan customer sehingga ketika sudah terjalin dengan baik hubungannya, customer akan lebih nyaman untuk melakukan purchase lagi atau membeli produk kita atau menggunakan jasa kita gitu. Sehingga bagi bisnis kita akan membawa keuntungan. Dari situ juga kita bisa mempertahankan loyalitas customer. Jadi semisal misalnya dari contoh yang tadi saya diinfokan kalau misalnya Tokopedia Now sedang ada promo sekian persen. Nah, itu yang salah satu cara agar saya melakukan purchase lagi di e-commerce tersebut dengan memasukkan kode promo yang mereka berikan. Jadi loyalitas ini penting karena kan produk kita tentunya berkompetisi dengan produk-produk lain di pasaran. Kalau kita bisa menjaga loyalitas customer, maka besar kemungkinan mereka akan purchase lagi sama kita, bahkan mempromosikan produk kita atau jasa kita ke orang lain. Yang terakhir, CRM ini berfokus pada memberikan customer experience yang optimal. Jadi, ketika sebuah bisnis mengirimkan email atau mengirimkan WhatsApp message ke customer-nya, maka mereka harus memastikan, bisnis harus memastikan message tersebut tepat dan tidak mengganggu ke customer gitu. Jadi customer experience yang di sini yang dimaksud adalah customer merasa engage dengan brand dan memiliki kesan yang positif terhadap bisnis. Seperti itu. Next. Oke. CRM di sini dalam sebuah bisnis, dia sifatnya itu sentral. Dia dia mencakupi di semua lini bisnis. Jadi bisa dibilang dalam satu bisnis misalnya ada bagian marketing, ada bagian sales, terus juga ada bagian biasanya mungkin customer success yang akan membantu setelah post sales atau post purchase. Di sini CRM itu berperan. Bagaimana dia berperan dalam bisnis? Next. Yang pertama itu untuk bisnis bagi tim marketing dan tim sales itu data CRM ini dapat dimanfaatkan dengan kita mengolah dan menganalisa data dari customer kita. Jadi masing-masing tim di bisnis kita itu kan mempunyai sebenarnya objektif bisnisnya sama, tapi cara interaksi dengan customer berbeda. Semisal tim marketing mungkin akan lebih berfokus ke menjaga sosial media bisnis atau menaikkan ads di platform media sosial. Dan kalau tim sales mungkin akan lebih berfokus ke mencari leads atau berhubungan langsung dengan prospek. Nah, di sini salah satu peran CRM adalah memberikan data tentang customer sehingga mereka bisa reach out ke target consumer kita dengan cara yang paling efisien dan tepat gitu. Dan untuk menjalankan strategi CRM, bisnis itu dapat menggunakan CRM software atau tools di mana CRM software ini membantu untuk mengumpulkan data customer kita di satu tempat. Jadi misal mungkin untuk yang skalanya lebih kecil, biasanya kita menggunakan Google Sheets atau Excel gitu ya. Nah, CRM software ini tepat digunakan untuk bisnis yang mungkin udah lebih berkembang dan punya banyak data sehingga mereka butuh satu tempat untuk mengolah data tersebut dan memastikan data tersebut mudah diakses oleh semua tim member di perusahaan tersebut. Dari sini data tersebut yang dapat digunakan oleh berbagai divisi dalam bisnis untuk melayani customer seperti yang tadi udah aku ulas. Selain itu, CRM juga menjadi penting karena bagi bisnis nggak cuma di memperoleh customer baru ya, tapi CRM itu juga berperan dalam mempertahankan loyalitas customer seperti yang tadi aku mention di awal. Jadi di sini akan aku ulas lebih lanjut bagaimana caranya lewat case studies, tapi intinya CRM itu berperan both di acquisition dan juga di retention. Next. Oke, tadi aku udah sempat sebut ya CRM software dan mungkin teman-teman juga ada yang udah berkecimpung di CRM software atau ada yang familiar juga sama beberapa toolsnya. Jadi CRM itu selain dia kombinasi dari strategi dan praktik, dia juga teknologi juga berperan besar sebenarnya di CRM. Cuma perlu di note bahwa penggunaan teknologi CRM itu bukan sebuah keharusan gitu ya. Jadi bisa disesuaikan sama ke skala bisnisnya pada waktu tertentu. Jika udah dirasa perlu, maka baru bisnis boleh bisa memanfaatkan CRM software. Tapi kalau skalanya masih
merintis atau masih baru mulai, itu tuh nggak harus melulu pakai CRM software. Masih ada cara-cara manual yang bisa dijalankan. Jadi fungsi CRM software ini, pertama itu yang tadi aku mention, menjaga database customer dengan rapi. Jadi memastikan itu dapat dengan mudah diakses oleh para karyawan. Lalu kalau dibilang database customer ini isinya apa aja sih? Jadi database ini ibarat kita sedang registrasi untuk membuat akun di suatu website gitu ya. Biasanya kan suka ditanya email, um, nama depan, nama belakang, terus mungkin tanggal lahir, dan juga data-data lain seperti nomor handphone dan seterusnya. Nah, itu bisa disimpan di CRM software. Jadi dapat dengan mudah diakses oleh semua tim member. Selain data-data umum yang aku mention, bisa juga di CRM ini kita simpan data seperti mereka terakhir beli produk apa sama kita, terus mereka terakhir mengunjungi website yang mana, atau kapan mereka mulai mengikuti Instagram bisnis kita, seperti itu. Itu bisa disimpan di CRM software. Lalu fungsi selanjutnya itu juga membangun automasi untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu berulang. Jadi misalnya kalau tadi di awal aku ngasih contoh WhatsApp message atau email, itu kan dikirimkan untuk beragam konsumen dan juga jumlahnya nggak kecil gitu. Jadi kalau kita lakukan secara manual tentunya akan takes time dan nggak efisien. Di sini CRM software itu mempunyai kapabilitas untuk membangun otomasi sehingga kita bisa langsung ngirim suatu messaging ke banyak orang dalam waktu yang singkat dan dengan mudah gitu. Jadi itu sangat cocok untuk komunikasi yang sifatnya one to many. Lalu berikutnya, fungsi CRM software ini juga bisa dipakai untuk acuan data untuk performa bisnis. Jadi kan database-nya tersimpan di CRM software. Jadi dari data yang kita punya, kita bisa olah lagi untuk mengetahui misalnya penjualan dari minggu ke minggu itu kita dapat berapa, terus misalnya ada berapa revenue yang didapat, cost per acquisition misalnya kita pasang ads itu berapa yang akhirnya menjadi customer kita, dan seterusnya. Jadi ada dari data yang dikumpulkan itu bisa kita olah langsung di CRM software. Lalu berikutnya kita bisa juga mengumpulkan feedback dari customer. Jadi biasanya kalau kita habis belanja di e-commerce gitu ya kan suka ada notifikasi, tinggalkan review Anda gitu. Nah, itu bisa kita lakukan juga dan kita kumpulkan resultnya di CRM software. Yang terakhir itu melayani keluhan pelanggan secara cepat. Jadi ketika kita menjual suatu produk mungkin aja kan ada yang terkendala atau ada yang mendapatkan produk yang kurang kurang bagus gitu. Nah, itu bisa komplain tersebut bisa diatur atau dilayani lewat CRM software. Jadi kita bisa bikin template-template atau bikin SLA selain misalnya semenjak komplain masuk berapa lama kita harus tangani komplain tersebut. Jadi bisa lebih rapih di manage lewat CRM software. Next. Ini ada beberapa contoh CRM software. Biasanya CRM software itu masing-masing di dalamnya punya subbagian lagi. Jadi misal Salesforce, HubSpot itu di dalamnya ada tools marketingnya, ada tools salesnya, ada tools operations, service dan seterusnya. Nah itu ada juga yang mungkin fokusnya hanya ke satu satu kapabilitas gitu. Misalnya kalau yang keywords mungkin fokusnya lebih untuk mengirimkan email ke banyak orang, ke customer kita. Sedangkan ada juga yang misalnya lebih fokus ke sales tools-nya seperti itu. Tapi kurang lebih CRM software itu uh, secara secara umum isinya biasanya sama, cuma interface-nya aja yang berbeda dan itu yang bisa dipakai oleh bisnis. Ini sesuai kebutuhan sih. Jadi biasanya bisa dilihat dulu masing-masing platform seperti apa, baru menentukan kira-kira mana yang paling tepat untuk bisnis kita. Next. Oke. Tadi udah aku ulas sedikit ya, misal definisi CRM itu apa, terus juga pentingnya untuk bisnis itu seperti apa, dan CRM software itu apa. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memulai membentuk strategi CRM untuk bisnis kita. Jadi di sini aku menjelaskan sedikit bagaimana kita bisa mulai membangun fondasi CRM di bisnis kita. Next.
Langkah pertama itu yang pasti kita harus memahami kondisi bisnis kita. Jadi di sini sebagai business owner-nya kita harus tahu SWOT bisnis kita apa. SWOT ini strength, weakness, opportunity, dan threat. Ini juga akan aku ulas lagi di belakang. Dan selain SWOT, business goals yang ingin dicapai itu apa aja. Dari situ baru kita bisa menentukan positioning bisnis kita di pasaran itu seperti apa. Kan kita pasti punya kompetitor, punya kira-kira ada platform yang serupa yang mungkin lebih lebih besar atau lebih dipilih oleh customer kita gitu. Nah, itu kita perlu tahu posisi kita serta value propositioning dari produk kita itu apa yang membuat produk kita unik dan menarik bagi customer. Next. Selain mengenali bisnis kita juga harus tahu siapa customer kita. Jadi ketika kita ngelihat pasar, itu kan ada berbagai tipe customer ya tentunya. Tapi kan kita bisa mendefinisikan siapa yang kira-kira akan menggunakan produk kita atau bahkan kita bisa menganalisa customer kita untuk tahu kira-kira orang seperti apa yang akan melakukan purchase di bisnis kita gitu. Jadi di sini itu kita bisa membentuk namanya buyer persona untuk tahu kira-kira target consumer kita itu siapa dan dari situ kita bisa menentukan strategi seperti apa yang harus dipakai supaya messaging dari kita itu sampai ke target consumer kita. Dan yang terakhir itu kita harus merancang customer journey. Jadi karena namanya journey ya, jadi kita membuat journey dari awal customer kita mengenal bisnis kita sampai dia akhirnya melakukan purchase di bisnis kita atau bahkan setelah purchase. Jadi misalnya step awalnya adalah mereka mengenal produk kita atau bisnis kita lewat Instagram Ads gitu atau lewat media sosial Twitter kita, Twitter bisnis kita. Baru nanti itu dirunut dari setiap tahapan customer journey-nya sampai mereka melakukan purchase. Seperti itu. Next. Oke, tadi aku udah sempat mention buyer persona ya. Di sini aku akan uh, go deeper untuk menjelaskan tentang buyer persona itu apa dan bagaimana kita bisa membuat buyer persona untuk bisnis kita. Next. Jadi buyer persona itu adalah representasi dari target consumer ideal bisnis kita. Jadi di dalamnya itu, di dalam buyer persona kita bisa tuliskan profil mereka seperti apa, kepribadiannya, interest, hobi, terus kira-kira masalah yang dihadapi, yang kira-kira bisa diselesaikan oleh produk kita gitu. Itu bisa dimasukkan ke buyer persona. Semakin detail buyer persona, maka kita akan mempunyai gambaran yang lebih jelas siapa target consumer kita dan gimana kita bisa reach mereka. Next. Manfaatnya itu pertama, kita bisa mensegmentasi target audience. Jadi misalnya kita punya target audience yang besar, kita bisa kerucutin lagi dan bisa kita fokuskan effort-effort bisnis kita untuk mempromosikan produk kita ke target consumer yang paling potensial. Dan hal ini juga membantu strategi CRM kita lebih efisien. Selain itu, bisnis dapat menjalankan strategi marketing dan sales yang efektif. Ini seperti yang diulas di awal. Jadi ketika kita tahu buyer persona kita siapa, kita tahu juga gimana cara menggayat mereka, kita tahu cara berkomunikasi dengan mereka, dan memberikan messaging yang paling sesuai dan dapat mempersuasi mereka untuk akhirnya melakukan purchase di bisnis kita. Yang terakhir, kita bisa memahami pain point customer sehingga kita bisa meyakinkan customer untuk berinteraksi dengan bisnis, bahkan melakukan purchase. Next. Oke, kita masuk ke cara membangun buyer persona. Yang pertama itu kita bisa pelajari dulu data pelanggan bisnis yang udah kita punya. Jadi misalnya kita anggaplah bisnis kita mungkin belum besar, tapi kita nyimpen nih data siapa aja yang udah pernah beli produk kita, apa produk yang dibeli, kapan dibelinya, dan bagaimana review mereka akan produk kita. Dari situ kita bisa menganalisa data customer kita sehingga nanti ketemu tuh pattern atau kira-kira kesamaan apa sih yang dimiliki sama customer kita. Dari situ kita bisa tarik hal tersebut menjadi salah satu karakteristik buyer persona bisnis kita. Terus yang kedua, selain menganalisis data yang udah ada, kita juga bisa langsung wawancara sama customer kita untuk
tahu lebih dalam kira-kira experience mereka dengan bisnis kita itu seperti apa, bagaimana review mereka tentang produk kita, bagaimana kesan mereka terhadap bisnis kita. Dan yang terakhir, kita juga bisa cari insight lewat tim marketing dan sales bisnis kita, karena mereka kan yang berinteraksi langsung dengan customer on day-to-day basis gitu. Jadi mereka mungkin lebih familiar dan lebih memahami karakteristik konsumen atau target konsumen kita. Oke, yang selanjutnya tadi juga tahapan membangun fondasi CRM itu ada customer journey ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, customer journey itu perjalanan customer berinteraksi dengan bisnis dari awal mengenal bisnis kita sampai akhirnya mereka melakukan purchase atau menjadi konsumen. Next. Di sini customer journey itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu awareness, yang kedua consideration, dan yang ketiga adalah decision. Kalau misalnya kita urutkan, next. Nah, ini bisa disebut juga buyer's journey atau customer journey, itu sama aja. Jadi awareness stage itu ketika customer memahami atau menyadari ada problem atau ada pain point yang ingin dia selesaikan, dia ingin cari solusinya. Lalu di consideration mereka mulai mencari solusi apa yang bisa diambil, sampai di decision mereka akhirnya memilih suatu solusi, bisa berupa produk kita atau produk lain di pasaran. Ini kalau urut jadi dari awareness pindah ke consideration sampai akhirnya ke decision. Ini akan aku bahas lebih lanjut lagi lewat case studies juga. Oke, kita udah masuk ke bagian case study implementasi strategi CRM. Di sini aku akan ngasih konteksnya dulu ya untuk case study-nya sebelum kita masuk ke ngebedah strategi CRM. Jadi pertama, next. Kita akan buat konteksnya di bulan Ramadan. Terus juga kenapa 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 kita bangun konteks bulan Ramadan? Karena biasanya ada peningkatan daya beli dan konsumsi di masyarakat gitu. Jadi bisnis ini saling bersaing untuk menggayat customer baru. Terus kita untuk tempatnya kita akan tempatkan di Jabodetabek. Untuk contoh yang aku ambil di sini aku akan ngambil bisnis Bluebird, taksi Bluebird. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang tahu, udah ada yang pernah pakai atau tahu juga ya untuk taksi dari Bluebird. Next. Oke, kita akan bedah strategi CRM dari Bluebird sesuai tahapan membangun fondasi CRM di bisnis. Jadi sebagai pihak luar kita akan mencoba analisis SWOT dan positioning dari Bluebird. Pertama, strength dari Bluebird. Jadi kita misalnya sebagai pengguna kita tahu nih kalau Bluebird itu kualitas layanannya lebih terjamin gitu atau terpercaya dan udah ada sejak lama gitu kalau dibandingkan sama penyedia transport lainnya. Terus juga mudah ditemukan karena biasanya ada taksi stand di mana-mana, di mall, di tempat-tempat umum gitu. Terus kalau kita lihat lagi weakness-nya, sebagai pengguna misalnya aku merasakan, oh Bluebird ini emang harganya relatif lebih mahal dibandingkan opsi transportasi lainnya. Terus juga misalnya ada teman-teman yang lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi, itu juga menjadi salah satu weakness bagi Bluebird. Terus untuk opportunity, seperti yang tadi kita udah pasang ya konteksnya, jadi di bulan Ramadan ada peningkatan mobilitas masyarakat nih, dan ini menjadi opportunity bagi Bluebird untuk mempromosikan produk mereka. Yang terakhir adalah threat, ini bisa dibilang kayak ancaman kali ya untuk bisnis kira-kira yang bisa menurunkan eh, menurunkan keuntungan dari Bluebird, itu misalnya persaingan dengan aplikasi online transport atau loyalitas customer rendah. Misalnya kalau ada yang mau pakai taksi, dia akan compare dulu nih kalau misalnya pakai platform A berapa, platform B berapa. Sehingga bisa dibilang loyalitas customer rendah karena mengikuti eh, penyedia layanan dengan harga yang paling terjangkau. Dari SWOT yang udah kita analisis di sini, eh, bisa kita bilang akhirnya ketemu tuh value proposition atau istilahnya apa ya yang bikin Bluebird unik gitu di mata konsumen, yaitu Bluebird menyediakan transportasi yang nyaman, terpercaya, dan berkualitas. Di sini bisa aja Bluebird itu nggak masukin harga sebagai value proposition mereka, tapi itu bisa di-cover dengan value lain yang kira-kira menarik bagi konsumen. Dan terakhir kita identifikasi juga sih kompetitor yang misalnya online transport, terus ada transportasi publik juga,
Terus juga ada transportasi publik yang lebih konvensional gitu. Jadi di sini kita identifikasi kompetitor yang sekiranya eh, menjadi threat untuk bisnis kita, dalam hal ini bisnis Bluebird. Oke, selanjutnya kita tadi udah go through definisi dari buyer persona ya. Jadi di sini kita bikin lagi case study-nya agar lebih mudah didiskus bareng-bareng. Kita identifikasi lagi nih buyer persona Bluebird itu seperti apa. Di sini buyer persona yang kiri itu kita anggap sebagai buyer persona yang udah dimiliki atau udah ditargetkan sama Bluebird. Sedangkan yang di kanan itu buyer persona yang ingin diekspansi oleh Bluebird gitu. Jadi kalau untuk yang kiri itu mungkin kita bisa apa yang menganggap buyer personanya itu yang udah lebih settled dan mereka mobilitasnya tinggi di area Jakarta, usianya 30 ke atas. Nah, sedangkan untuk yang new target buyer persona, ini Bluebird tuh ingin menggayat anak-anak muda juga atau yang masih baru bekerja untuk mulai memakai Bluebird gitu. Jadi di sini diidentifikasi lah usianya berapa, terus aktivitas sehari-harinya seperti apa, keaktifan mereka di sosial media seperti itu. Di sini di kanan kita akan mengulas bagaimana Bluebird mencoba untuk menggayat new target buyer persona mereka. Oke, di sini aku akan bagi jadi dua. Jadi customer journey-nya kita akan bedah untuk menarik customer baru atau acquisition, dan nanti di belakang akan ada customer journey untuk mempertahankan existing customer atau retention. Oke, untuk tahapannya yang pertama itu adalah awareness, lalu kita ada tahapan keduanya consideration, dan terakhir adalah decision. Dari tahapan-tahapan ini kita akan coba bedah nih kira-kira aksi dari sisi customer itu seperti apa dan strategi apa yang bisa diimplementasikan sama Bluebird. Jadi untuk awareness misalnya, kita sebagai customer ketika kita aware nih kita butuh mobilitas untuk di area Jakarta gitu misalnya. Akhirnya kita mulai cari-cari opsi apa aja ya, berapa lama ya mungkin kalau pakai KRL atau pakai Transjakarta. Terus juga kita lihat cuacanya seperti apa, ketersediaannya seperti apa. Next. Terus untuk di consideration, kita mulai cek-cek tuh harganya dan misalnya rutenya seperti apa. Kita mulai mulai membandingkan lah intinya dari berbagai solusi yang kita punya untuk menyelesaikan masalah kita bermobilitas. Yang terakhir itu akhirnya kita memilih untuk menggunakan layanan taksi Bluebird. Dari contoh-contoh aksi customer ini bisa dilengkapi dengan bukan dilengkapi, ini bisa dipakai oleh Bluebird untuk menentukan bagaimana mereka bisa menjalankan strategi bisnis, dalam hal ini strategi CRM mereka. Yang pertama, untuk tahapan awareness, ini kan customer masih mulai menyadari nih kalau mereka butuh layanan transportasi gitu. Nah, di sini Bluebird bisa mengiklankan aplikasi mereka sehingga customer atau orang-orang yang masih belum sebelumnya mungkin nggak mempertimbangkan Bluebird tuh jadi aware, oh iya Bluebird tuh ada aplikasinya dan Bluebird itu mudah dicari di pusat perbelanjaan juga. Jadi dari situ Bluebird bisa mengenalkan lah, istilahnya mengenalkan diri mereka ke target consumer. Selain itu juga mereka bisa Bluebird bisa aktif di media sosial sehingga orang-orang yang belum belum aware sama Bluebird itu bisa baca-baca konten atau um, postingan dari media sosial Bluebird. So, yang kedua, untuk tahapan consideration tadi kan dari sisi customer-nya sedang menimbang opsi-opsi yang ada ya. Jadi dari sisi Bluebird itu bisa mereka misalnya eh, ngepost di Instagram mereka kalau lagi ada potongan harga gitu untuk buka puasa misalnya untuk selama bulan Ramadan. Itu bisa menjadi plus point bagi customer untuk akhirnya memilih Bluebird, melakukan purchase. Dan yang terakhir di decision, itu setelah mereka memilih layanan Bluebird, Bluebird harus memastikan customer itu mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu. Dan sehingga akhirnya muncul kesan positif dari customer ke layanan taksi Bluebird. Next.
Oke, di sini aku ambil beberapa contoh messaging Bluebird ke customer. Jadi misalnya di organic social media mereka di Twitter, itu kita bisa lihat ya di akun mereka tuh ada gambar, ada foto wanita dan pria ya di headernya itu bisa kita lihat mereka sengaja ambil foto orang-orang yang muda dan ceria gitu. Jadi kelihatan dari situ mereka mau mencoba menargetkan Bluebird itu ke new buyer persona yang tadi kita ulas di awal. Terus juga di kanan kalau bisa dilihat itu sorry maksudnya yang Twitter di kanan itu kalau bisa dilihat messagingnya adalah baru juga hari ke-1 udah hampir full kalender sampai akhir bulan. Terus dilanjutkan dengan solusi buat si kamu yang jadwal bukbernya udah padat. Nah ini jadi kelihatan ya messaging yang dibawa itu emang menargetkan orang-orang yang mobilitasnya tinggi selama bulan puasa di situ. Dan bisa dilihat penggunaan emojinya tuh juga banyak sehingga terkesan lebih ceria dan luas gitu menargetkan new target buyer persona yang kita sebut tadi. Next. Sama juga di Instagram, kalau bisa dilihat di kanan itu feed Bluebird itu termasuk yang ceria dan ini ya, maksudnya kontennya itu kalau bisa dilihat banyak yang menggunakan foto dari em, eh, new target buyer persona gitu. Jadi di sini konten yang ada di Instagram dan Twitter mungkin berbeda, tapi sebenarnya messagingnya itu tetap sama, yaitu seputar bulan Ramadan. Ini dibikin berbeda simply karena kedua platform tersebut kan fokusnya beda ya. Kalau Twitter mungkin lebih ke tulisan, sedangkan kalau Instagram itu lebih ke visual. Oh, next. Selain dua platform tadi, itu Bluebird tuh juga aktif ngirimin email. Ini email yang aku terima pribadi, jadi bisa dilihat di subjeknya itu ada personalisasi ya untuk namaku, misalnya spesial agar Nanda Flasyela hemat saat weekday gitu. Nah, di situ adalah upaya Bluebird membangun hubungan dengan customer dan komunikasinya tuh terasa lebih personal gitu ke aku. Jadi aku ngerasa oh promo ini tuh cuma dikirimkan untuk aku dan eh, mereka tuh langsung apa ya berkomunikasi langsung dengan aku gitu sebagai customer. Kalau misalnya kita coba buka salah satu konten email marketingnya, ini aku ada capture salah satu emailnya, bisa dilihat masih ada penyebutan namaku. Ini sebagai bentuk personalisasi kontennya dan di bagian yang layanan Bluebird kirim itu kalau bisa dilihat bahasanya tuh sangat luas dan banyak menggunakan emoji. Jadi emang upaya Bluebird untuk berkomunikasi dengan new target buyer persona dengan lebih casual gitu. Kalau dibandingkan dengan dengan buyer persona mereka yang sudah mereka punya. Oke, kalau tadi udah aku bahas ya untuk menggait customer baru itu seperti apa, tapi setelah konsumen melakukan purchase itu kan nggak stop di situ ya. Kalau kita lihat di kanan, setelah awareness, consideration, selection itu sama kayak decision, itu ada bagian post sale yang ada dua tahapan di dalamnya, retention dan advocacy. Jadi setelah ada purchase, maka ada tahapan juga untuk menjaga loyalitas konsumen. Kalau kita bedah dua stage tersebut, tahapan retention ini tuh bertujuan untuk memperkuat hubungan konsumen dan bisnis. Jadi biasanya misal kita tanya review mereka seperti apa secara personal, atau misalnya ada kritik dan saran Kak untuk produk kita. Terus untuk kalau tahapan advocacy, ini itu lebih lebih dalam lagi hubungan konsumen dan bisnis kita, di mana konsumen tuh udah puas dan senang sama produk kita, sehingga mereka tuh bersedia untuk mempromosikan produk kita ke orang-orang lain. Ini istilahnya menggunakan word of mouth dari konsumen kita sehingga kita dapat customer baru juga dari konsumen kita. Oke, ini kalau kita bedah customer journey-nya untuk menarik loyal customer, kita akan pakai dua stage tadi ya, tahapan retention dan advocacy. Kalau kita lihat aksi customer-nya, next. Oke, kalau untuk tahapan retention, misalnya setelah kita selesai memakai layanan Bluebird, ya, misalnya kita udah sampai di tempat tujuan, maka eh, aksi customer ini misalnya mereka puas dengan pelayanan taksi Bluebird, atau mereka akhirnya memilih untuk memesan taksi Bluebird kembali karena udah nyaman. Jadi misalnya udah sampai di tempat tujuan, terus pulangnya milih untuk pesan Bluebird lagi aja deh karena ada taksi stand-nya di tempat tersebut. Nah, sedangkan kalau aksi di tahapan advocacy, itu konsumen udah puas sehingga akhirnya misalnya
merekomendasikan ke keluarga atau ke teman, pakai Bluebird aja gitu. Harganya juga oke kok gitu. Itu bisa dilakukan oleh customer dan masuk ke tahapan advocacy dari customer journey retention kita. Kalau kita lihat dari strategi bisnisnya, next, di tahapan retention nih gimana sih Bluebird bisa akhirnya memastikan pengalaman yang didapat tuh positif dan konsumen tuh bersedia meninggalkan review untuk bisnis kita, itu tuh bisa dengan mempertahankan engagement dengan konsumen. Kita secara aktif nanya gitu reviewnya seperti apa. Sesimpel misalnya di aplikasi kalau tripnya udah selesai biasanya kan langsung muncul berapa bintang yang mau diberikan untuk drivernya gitu. Nah itu bisa dianggap sebagai tahapan bisnis untuk melakukan retention ke konsumen. Next, untuk advocacy, ini tadi kan kita pinginnya konsumen tuh bahkan sampai tahapan mempromosikan bisnis kita. Jadi di sini Bluebird tuh bisa memperdalam engagement dengan memberikan promo yang sifatnya mungkin lebih personal. Misalnya kalau platform lain tuh suka ada referral program, itu bisa juga misalnya Bluebird menerapkan referral program di mana kalau kita share promo code kita, nanti orang lain bisa dapat diskon dan in return kita juga dapat potongan harga atau misalnya kita dapat saldo sekian gitu. Nah, itu tuh bisa sebagai salah satu upaya bisnis untuk menjalankan tahapan advocacy. Ini salah satu contoh messaging Bluebird untuk bagian mempertahankan customer. Itu salah satu email yang aku terima di mana emang secara jelas Bluebird itu menanyakan feedback dari kita sebagai pengguna ini dengan button isi survei sekarang. Jadi di sini ketika kita menerima messaging seperti ini, kita juga ngerasa oh pendapat kita atau review kita tuh diperdulikan gitu oleh bisnis. Jadi kita juga tergerak untuk ngisi survei dan mengulas gitu ya. Biasanya nge-review juga produknya seperti apa. Next. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari WhatsApp, itu ini salah satu message yang aku terima juga dari Bluebird. Ini kalau misalnya kita lihat sedikit ya ke kontennya itu sama, itu pertama ada nama aku juga sehingga kita ngerasa kontennya itu personalized. Terus yang kedua ada kode promo yang diberikan oleh Bluebird. Jadi di sini ada promo atau insentif untuk meretain customer. Dan yang terakhir juga mereka pakai button untuk kalau ini biasanya kita sebutnya CTA atau call to action, sehingga customer tuh gampang berinteraksi dengan bisnis dan melakukan purchase. Jadi ketika aku nerima WhatsApp gitu ya, aku tinggal klik aja buttonnya untuk diarahkan ke aplikasi My Bluebird dan pakai promo yang udah diberikan lewat WhatsApp ini. Seperti itu. Oke, aku udah ulas sedikit case studies-nya. Ini aku juga udah lihat beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi ini aku akan ngasih beberapa tips untuk gimana sih bisnis kita bisa memulai strategi CRM. Pertama, to start small dan simple. Jadi seperti yang aku mention di awal ya, jadi mungkin CRM itu emang identik dengan penggunaan software, pakai automation, pakai database yang besar, tapi sebenarnya kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil aja kok. Sesimpel misal kita menyimpan data dari customer kita, terus mungkin kita punya produk baru atau kita punya promo, kita bisa share itu ke customer kita dengan kita WhatsApp aja satu-satu gitu. Jadi nggak melulu harus pakai strategi yang sulit yang harus mungkin kayak apa ya, harus sophisticated gitu enggak juga sebenarnya. Jadi ketika kita udah mulai dulu, nanti seiring bisnis kita berkembang, kita bisa juga mengembangkan strategi untuk lebih scale, lebih besar gitu, sehingga kita bisa mulai mengadopsi tools yang relevan ke bisnis kita di growth stage tertentu. Next. Yang kedua adalah know your business dan produk. Kita harus jadi orang yang paling tahu lah sama bisnis kita itu apa, bahkan sampai ke kelemahan dan kira-kira apa yang bisa dikembangkan gitu. Jadi dari sini kita tahu SWOT-nya apa, kita tahu value proposition-nya apa, kita tahu posisi bisnis kita di market seperti apa dengan kompetitor. Yang terakhir, know your customer. Ini tuh juga penting banget ya kalau misalnya kita lihat dari pembahasan sejauh ini udah aku sharing, intinya adalah customer, customer, dan customer. Jadi memastikan hal-hal yang kita lakukan itu centralized around our customer, dari messaging-nya, dari strategi yang kita pakai, sehingga
customer tuh akhirnya engage dengan brand kita dan akhirnya melakukan purchase, bahkan bisa mempromosikan bisnis kita ke prospek-prospek baru dan membawa customer baru. Dari situ akhirnya kita bisa memastikan bisnis kita tuh sustain gitu dan bisa bersaing di pasaran. Oke, sekian paparan dari aku. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin aku balikin ke Kak Puput buat bantu moderatorin pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nanda. Penjelasannya sangat luar biasa. Ini nambah insight kita juga karena ternyata untuk membuat sebuah strategi CRM kita perlu tahu terlebih dahulu tentang buyer personanya bahkan sampai pembuatan pesan itu sendiri untuk para customer-customer kita. Nah, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang Ya. pertama ada dari Kak Soraya MK. Kak Nanda, usaha saya masih berskala UKM dan belum memiliki sistem dan database pelanggan. Kalau penerapan CRM untuk bisnis yang masih mengandalkan penjualan offline, baiknya seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Silahkan, Kak Nanda. Oke, terima kasih Kak Soraya atas pertanyaannya. Ini masih berskala UKM dan belum memiliki sistem dan database pelanggan. Kalau ini seperti yang aku bilang ya, jadi kita bisa start small dan simple. Jadi sesimpel kita simpen dulu deh. Siapa sih yang udah pernah purchase produk kita gitu. Entah itu misalnya kita tulis tangan bahkan di buku atau misalnya sesimpel kita simpen data mereka di Google Sheets atau di Excel. Dari situ paling nggak kita tahu orang-orang yang purchase itu seperti apa, atau sesimpel kita punya dulu kontaknya mereka sehingga ketika kita punya produk baru atau kita punya promo, kita bisa langsung kontak mereka untuk menawarkan produk tersebut. Seperti itu. Itu salah satu contoh kecilnya. Dari situ nanti semakin banyak customer kita, mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk kira-kira ada nggak ya tools yang bisa memudahkan eh, komunikasi ke pelanggan kita gitu, Kak Soraya. Oke, berarti yang pertama kali yang harus kita lakukan memang harus menyimpan database dari orang-orang Ya, yang sudah ya. pernah beli di kita ya, Kak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan, Kak, dari YouTube, dari Kak Miu. Kak, aku ada bisnis. Biasanya yang beli itu ibu rumah tangga. Mm. Cuma mereka tuh jarang banget buka email. Kalau Mm-mm. kirim via WhatsApp, dianggap spamming, akhirnya diblokir. Caranya gimana ya Kak supaya kita bisa tetap promo gitu? Mm, mm, mm. Oke, ini menarik ya, karena email itu kan sebenarnya nggak semua orang rutin buka email. Jadi kalau misalnya targetnya ibu rumah tangga, kita nggak bisa juga pakai email sebagai, kita nggak bisa bilang email itu channel yang tepat gitu untuk berkomunikasi sama mereka. Mungkin salah satu yang bisa kita coba adalah gimana gimana reception atau penerimaan mereka ketika kita coba kontak customer kita lewat Instagram gitu. Misalnya kalau Instagram tuh kalau aku nggak salah baru ada fitur kayak broadcast gitu ya, bikin grup broadcast di DM. Jadi mungkin Instagram itu kan lebih lebih publik ya sifatnya daripada WhatsApp. Jadi mungkin less spammy gitu lah untuk mereka. Nah, itu tuh bisa dicoba. Atau sesimpel kayak aktif bikin story gitu. Kalau misalnya kita lihat beberapa akun Instagram online shop gitu, ada yang akhirnya rutin bikin konten seperti misalnya um, voting kayak disordered gitu-gitu. Jadi itu menjaga engagement audiens kita juga. Jadi nggak harus selalu, mungkin email itu emang terkesannya kayak kita bisa ngasih konten yang panjang, pakai image segala macam. Tapi ketika itu nggak reach target consumer kita, jadinya percuma juga. Maka bisa dipertimbangkan pakai mungkin kayak yang tadi aku mention, media sosial Instagram atau bisa coba build engagementnya dulu lewat posting IG story gitu. Atau story WA bahkan, karena udah ada WA-nya, tapi kan kalau personal message jadinya spam gitu ya. Itu bisa dibangun lewat story WA juga. Oke, berarti kita tidak hanya mengandalkan tentang direct message, tapi kita juga bisa lewat konten-konten seperti story atau bahkan konten-konten lainnya gitu ya Kak. Benar, Nah jadi Kak, mereka engage mm, sama konten kita dulu gitu, nggak harus mm, selalu kayak tahu produk kita juga. Mulai dari pendekatan soft selling lah istilahnya. oke, ini menarik banget. Oke, Nah, saya boleh bertanya? iya boleh silahkan. Ya, saya ingin bertanya soal ini. Bagaimana cara menarik pelanggan untuk customer baru di bulan Ramadan agar tertarik menjadi loyal customer?
skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis? Oke, Mas Vicky, ini aku baca sih pertanyaannya di chat. Cara menarik pelanggan agar menjadi loyal customer ya. Ini mungkin kalau tadi dari contoh case tadi yang aku share, itu kan konteksnya Bluebird ya, tapi sebenarnya tahapannya kan sama. Jadi ketika kita eh, tanya gimana cara narik pelanggan, yang paling tahu adalah si business owner yang gimana kita bisa mempromosikan ya, unique value dari bisnis kita itu apa. Dan em, kalau misalnya kita udah dapat customer barunya, bisa bisa misal kita menggencarkan promosinya lewat Instagram. Kita rajin posting atau kita kayak tadi aku bilang posting di IG story juga, di story WA juga. Terus mereka setelah jadi customer baru, gimana sih biar mereka tetap loyal? Itu kita bisa jalin terus komunikasinya. Misalnya ketika ada promo, kita share juga ke mereka atau kita kasih kayak kode promo yang spesial buat mereka. Kalau misalnya pernah belanja di e-commerce tuh suka ada yang di produknya pas kita terima tuh ada apa ya kayak kode promo khusus yang berlaku sampai misalnya 3 bulan ke depan gitu. Nah itu kan bisa jadi pancingan buat customer kita tuh akhirnya purchase lagi ke produk kita. Atau bisa juga kita pastikan produk kita tuh sangat berkualitas atau sangat menjawab masalah dari customer kita sehingga mereka tuh walaupun tanpa promo mereka tetap tertarik untuk beli produk kita. Sesimpel misalnya kita nemu snack yang kita suka banget, kita kita baru beli terus oh ini enak banget ya akhirnya kita karena pengen makan itu lagi kita jadi beli lagi gitu. Jadi bisa dari sisi kita pancing dengan promo atau kita pastiin produk kita tuh emang menjawab keresahan dari customer kita. Oke, berarti kalau bisa untuk pesan-pesannya jangan hanya sekadar tentang promo, tapi juga bisa tentang hal-hal yang lebih ngena dengan customer kita ya, misalnya Mm-mm. seperti customer review, seperti itu. Benar, itu bisa customer review itu juga bisa kita jadiin konten gitu di Instagram kita atau di Twitter kita misalnya ada testimoni dari customer-customer. Jadinya orang tuh juga oh iya nih ada orang beneran loh yang udah nge-review produk mereka dan puas sama produk mereka. Jadi akan tertarik sama produk untuk melakukan purchase juga gitu. Nah, ini Kak ada satu pertanyaan lagi, pertanyaannya cukup panjang. Mm. Halo Kak Nanda, saya Caca dari Eka Farm. Saya mau bertanya cara untuk membuat pesan CTA agar customer berinteraksi langsung dengan bisnis dan melakukan purchase itu bagaimana ya Kak? Kami selama ini belum pernah dan setelah kami mempunyai database, bagaimana cara mengirimkan pesan ke pelanggan agar tidak manual satu persatu. Terima kasih Kak. Oke, thank you Caca buat pertanyaannya. Ini pesan CTA itu sebenarnya messaging itu kita apa ya membentuk messaging itu tuh gampang-gampang susah sebenarnya karena kadang kan kita nggak tahu ya gimana customer kita nerima messaging tersebut apakah terdorong nggak nih mereka buat akhirnya klik CTA-nya gitu. Jadi yang upaya yang bisa dilakukan itu misalnya kita coba aja beberapa jenis konten kalau biasanya kita sebutnya A/B testing jadi kayak kita bikin satu konten eh, konten satu konten dua gitu terus kita coba kirim ke misalnya 50 orang 50 orang dari situ kita bisa coba evaluasi gimana sih berapa orang yang ngebuka konten kita berapa yang akhirnya ngeklik konten kita gitu nah tapi emang pengukuran matriks tersebut kayak berapa yang buka berapa yang ngeklik itu tuh akan sulit dilakukan secara manual. Jadi kalau dari Caca ada mention gimana mengirimkan pesan ke pelanggan agar tidak manual satu persatu, ini kayak aku sebut di materi tadi, kita bisa consider menggunakan CRM software gitu. Kalau misalnya dari yang layanan keyword aja misalnya itu kan memudahkan untuk kita ngeblast email ya. Jadi dari situ akhirnya nanti kita bisa tahu juga performa emailnya seperti apa. Terus di beberapa CRM software lainnya itu juga ada yang eh, ngasih kapabilitas kita untuk ngeblast WhatsApp ke banyak orang dalam em, sekali waktu gitu. Jadi bisa kita lihat tuh berapa yang delivered ke customer kita, berapa yang ngebaca message kita gitu. Jadi emang kalau udah skalanya udah besar, emang lebih sulit untuk ngelakuin outreach outreach secara manual sehingga bisa dikonsider untuk pakai CRM software seperti itu.
Oke, nah ini cocok banget nih kayaknya buat teman-teman yang udah punya database pelanggan mungkin lebih dari 100 dan sudah agak kesulitan kalau misalnya menyebarkan pesannya secara manual. Nah, ini bisa banget buat mempertimbangkan memakai CRM software. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Tias EduLab. Halo Kak Nanda, aku ada di perusahaan jasa pendidikan nih. Di bulan Ramadan ini justru kita biasanya kesulitan untuk melihat opportunity karena justru customer menunda pembelian alias justru daya belinya rendah banget. Ada masukan nggak, Kak, gimana caranya mencari opportunity di tengah kondisi yang kayak gini? Oke, oke. Thank you pertanyaannya, Tias. Emang kalau di bisnis mungkin ada istilahnya high season, ada low season ya. Dan mungkin karena Katias juga kerja di jasa pendidikan, mungkin berkebalikan gitu. Justru di bulan Ramadan tuh lagi low season. Nah, kalau dariku mungkin yang bisa dipertimbangkan itu kita ngelihatnya long term ya. Jadi mungkin ketika low season, kita nggak yang gencar untuk nyari customer, bukan nyari sih, lebih ke kayak nggak gencar untuk hard selling, tapi bisa kita cover dulu nih pakai pendekatan yang lebih soft selling. Misalnya kita punya Instagram dari bisnis kita sih, bisnis siswa pendidikan Kak Tias gitu. Nah, di situ mungkin kita lebih naikin konten-konten yang misalnya tentang ini lagi masa-masa ujian gitu. Jadi misalnya lebih ke tips-tips tips-tips ujian atau misalnya tips-tips belajar. Yang ini kan sebenarnya nggak langsung menjual produk kita ya, cuma akhirnya paling nggak kita tahu siapa konsumen yang berinteraksi sama konten tersebut dan bisa eh, kita reach lagi tuh pakai produk dari bisnis Katias gitu. Jadi mungkin kayak misalnya kita naikin konten pen- em, sesimpel kayak tipe-tipe belajar gitu yang misalnya auditori atau apa. Nah, itu kan nanti ada yang nge-like, ada yang komen, mungkin ada yang share-share juga ke teman-temannya atau misalnya Katias ubah itu jadi konten story. Jadi dari situ sebenarnya kontennya nggak langsung menjual produk, tapi paling nggak kita tahu siapa orang-orang yang berminat sama topik yang sejalan nih sama bisnis kita. Jadi ngelihatnya bisa di jangka panjangnya kita udah tarik dulu awareness-nya, baru nanti setelah Ramadan gitu misalnya udah balik lagi ke daya beli normal, baru kita coba um, kasih mereka konten yang lebih menjurus ke produk yang kita jual. Jadi bisa mainnya tuh long term, nggak short term, nggak yang kayak satu konten langsung convert jadi purchase gitu. Itu bisa dipertimbangkan juga seperti itu. Jadi setidaknya fokus bangun awareness. Iya bener Kak Tias, jadi bisa dicicil dulu aja awareness itu kan nggak awareness itu kan susah ya karena dibangunnya ya. Mereka harus engage dulu sama bisnis kita gitu. Jadi kita bisa bangun engagementnya dulu. Oke, berarti sebetulnya CRM ini juga bisa dikatakan sebagai cara jangka panjang ya, Kak. Karena kita Benar, benar-benar harus bangun awareness dulu, di mana mm, bangun awareness mungkin butuh waktu nggak cuma 1 kali 2 kali, tapi bisa saja mungkin harus beberapa bulan atau bahkan betul tahunan, betul. seperti itu. Mm. Nah, Kak, ini ada yang bertanya lagi dari Kak R. Ananingsih. Kak Nanda, saya kan single fighter, tidak punya Mm. tim sales, support, dan lain-lain. Caranya gimana ya supaya saya bisa tetap kirim konten ke customer dan sebaiknya seberapa sering? Oke, ini berkaitan kali ya sama yang Soraya tadi. Jadi kalau gimana caranya kita tetap kirim konten, bisa kita bangun dulu aja presence kalau istilahnya ya kehadiran brand kita di platform media sosial gitu. Mungkin karena sendiri jadi kadang nggak bisa fokus ngehandle itu aja ya, ngehandle bikin konten, bikin ngedesain lagi terus nge-story terus ngepost lagi gitu. Jadi emang untuk scale up itu tahapannya emang nggak harus yang langsung jadi besar juga sih. Jadi kalau aku ngelihatnya ketika kita pengen coba bangun presence bisnis kita di media sosial, kita lakuin sesuai porsi yang bisa kita jalanin dulu aja gitu. Jadi nggak harus langsung tiap hari post konten gitu. Mungkin kita bikin dulu aja 3 hari sekali atau seminggu sekali dulu. Nanti kalau misalnya udah ada apa ya, mulai followersnya mulai terbangun, mulai banyak audiensnya, bisa kita tingkatin intensitasnya atau kita pakai story mungkin yang sifatnya lebih cepat gitu kan dan lebih uh, dia time sensitif gitu ya. Jadi kan habis itu hilang. Nah, kalau seberapa sering itu juga sama sih. Sebenarnya tergantung kebutuhan bisnisnya. Cuma idealnya kalau misalnya email gitu itu seminggu sekali tuh
cukup gitu. Jadi nggak terlalu terkesan spam. Apalagi kalau chat juga, kalau sering-sering kan justru takutnya berdampak negatif ya ke interaksi customer sama bisnis kita. Jadi bisa dicoba misalnya, ini sama ya, kita bisa tes dulu misalnya em, seminggu 2 kali gitu. Dari seminggu 2 kali kita bisa lihat berapa sih orang-orang yang ngebales atau berapa yang nge-read gitu. Terus kalau misalnya itu dirasa kayak masih bisa nih ditingkatin intensitasnya, bisa kita coba lagi jadi 3 kali seminggu. Begitupun di Instagram juga sama sebenarnya. Kayak kita coba posting dulu. Terus kalau misalnya kita, kan kalau di Instagram kita bisa dapat insight ya, berapa reach-nya, berapa likes-nya, berapa yang share post kita. Kalau dirasa kayak, oh ini udah mulai bagus nih, lagi bagus nih performa Instagram kita, kita bisa tingkatin dulu postingannya. Tapi balik lagi, karena single fighter, jadi aku rasa kuncinya adalah menyeimbangkan kapabilitas kita sebagai business owner-nya, dan juga scale up presence kita di media sosial gitu sih. Oke, berarti bisa disesuaikan dengan kapabilitas si teman-teman ini ya. Tidak harus yang benar-benar harus kompleks dan harus Ya. rutin setiap hari. Mm-mm. Nah, Kak, ini sepertinya ada pertanyaan lagi dari Kak Vicky. Saya Vicky dari Yogyakarta. Izin bertanya kepada Kak Nanda. Bagaimana cara menghadapi persaingan harga produk promo di bulan Ramadan agar tetap melejit? Terima kasih. Oke. Kalau persaingan harga nih sebenarnya lebih ke bisnis ya. Cuma kalau dari sisi strateginya sendiri, antara kita pertama kita pastikan customer kita tuh aware produk kita tuh emang lagi ada promo gitu misalnya. Dan eh, customer tuh aware sama harga produk kita tuh misalnya biasanya berapa, dan akhirnya dengan promo tuh ngerasa, oh lumayan nih kalau kita beli sekarang jauh lebih murah daripada harga biasanya. Itu bisa, intinya kita make sure customer kita aware dulu sama produk kita. Terus juga yang kedua, kita bisa memperluas apa ya, platform yang kita pakai untuk ngasih tahu kalau produk kita tuh lagi ada promo. Misalnya kita pasang Instagram Ads gitu. Kalau misalnya kita lihat story kan suka ada sponsored post gitu ya. Itu kan sebenarnya iklan kan yang bisa kita pasang di Instagram. Itu bisa kita lakukan juga. Jadi kita bisa nge-reach orang-orang yang mungkin sebelumnya belum tahu brand kita, tapi karena lihat ads tersebut, jadi akhirnya, oh, tahu ini ada promo, dan akhirnya milih buat eh, lihat dulu nih produknya apa, dan potentially purchase produk kita juga. Oke, thank you banget Kak buat jawabannya, keren banget. Nah, ini kita coba untuk respon teman-teman dari YouTube juga ya Kak. Ya. Ini kebetulan ada dari Kak Bola Holik. Kendala apa yang mungkin terjadi dalam implementasi CRM? CRM. Jadi resiko atau positifnya bagi bisnis tuh sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya kita pakai si Hmm. RM ini? Oke, kalau CRM secara strategi tuh sebenarnya em, dia kan cuma apa ya, mendetilkan tahapan-tahapan orang mengenal bisnis kita ya. Jadi secara strategi sebenarnya em, secara idenya itu nggak ada kesalahan. Tinggal kita gimana mengimplementasikan tahapan-tahapan customer journey tadi menjadi strategi bisnis. Tapi ketika kita bicara tentang CRM, salah satu kendalanya biasanya itu ketika kita udah scale, terus mungkin kita butuh pakai CRM software atau tools bantuan gitu untuk misalnya kayak tadi ngirim ngirim WhatsApp ke banyak customer dalam satu waktu. Di sini kendala yang aku maksud adalah ketika kita make suatu tools, itu tuh nggak selalu mudah untuk mengimplementasikannya di awal. Jadi biasanya ada adaptasinya dulu tuh untuk mengenal platformnya itu seperti apa. Belum lagi kalau misalnya kita harus ngajarin tim member kita juga bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi CRM software ketika kita pakai itu tuh nggak berhenti di ya udah kita pakai CRM software selesai, tapi di dalam penggunaan CRM software itu juga harus kita bangun tuh kayak database-nya kita simpen di mana, gimana cara kita mengirimkan email, gimana akhirnya kita bisa pakai software tersebut untuk ngirim WhatsApp. Jadi salah satu kendala ya, bisa dibilang kendala kalau dari CRM tuh ketika kita udah scale dan harus pakai CRM software tuh emang ada kendala hmm, human human aspeknya lah di situ, di mana tools itu nggak bergerak sendiri gitu. Jadi kita harus secara aktif maintain toolsnya, kita harus secara aktif make dan belajar soal tools tersebut.
Oke, berarti buat teman-teman jangan menyerah untuk belajar tentang si RM software-nya, karena kalau misalnya di awal-awal kita emang baru adaptasi, mungkin kita akan sering menemukan beberapa kendala dan mungkin kesalahan, dan it's okay. Jadi tetap buat usaha untuk meningkatkan strategi CRM-nya. Nah, kemudian ini Kak, ada tambahan pertanyaan dari Kak Bulaholik. Kalau kita gunakan CRM buat kumpulin database, bisa kan Kak? Jadi nggak hanya tentang selling, kayak gitu. Oh iya bisa, itu salah satu fungsi utama juga dari tools CRM. Jadi selling itu kan ketika kita mau, misalnya kita mau ngirim email gitu, kita kan juga harus punya emailnya. Nah itu tuh email dari customer kita itu disimpannya di CRM software. Oke, nah ini ada pertanyaan cukup panjang Kak di Zoom dari Kak M. Arif Habarullah. Kami dari Lembaga Pendidikan Boarding School. Tahun ini kami mencoba menggunakan Google Ads dan FB Ads untuk promosi. Dari upaya ini, ada calon orang tua siswa yang menghubungi, tapi kebanyakan hanya bertanya saja, tidak lanjut untuk mendaftar. Bagian CSO berupaya menindaklanjuti dengan beberapa pertanyaan atau pendekatan untuk menindaklanjuti via WhatsApp. Ada yang menjawab dan lebih banyak yang tidak menjawab. Apakah untuk menindaklanjutinya harus dengan call, komunikasi langsung tanpa teks? Kira-kira kompetensi CSO yang baik untuk bisa melakukan CRM yang baik harus seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini di tahapan awalnya sih udah bener ya, sesuai awareness pakai Google Ads, pakai FB Ads, tapi terkendalanya ketika di tahapan consideration. Jadi ketika mereka mulai menghubungi, tapi abis itu nggak ada kelanjutan, istilahnya nggak jadi purchase lah ya. Di sini kalau ditanya apakah untuk menindaklanjutinya harus dengan call, itu bisa dicoba. Tapi sebenarnya kunci dari mencoba cara komunikasinya adalah kita juga ngukur apakah berhasil atau enggak gitu kan. Jadi misalnya nih kita punya anggaplah kita punya 100 kontak gitu yang udah sempat tanya-tanya ke bisnis dari Arif. Terus dari 100 ini anggaplah kita bagi 50 kita lanjutin pendekatannya lewat WA, 50 kita coba call langsung gitu. Nah, dari situ kita perlu catat juga tuh berapa dari WA yang respon, berapa yang misalnya akhirnya em, mm, convert gitu ya jadi purchase, dan yang dari call juga kita kita apa ya kita track lagi, misalnya dari yang kita telepon berapa yang ngangkat gitu, berapa yang ngerespon, terus mungkin setelah diangkat itu setelah call itu resultnya seperti apa, apakah menyatakan udah nggak tertarik atau menyatakan misalnya udah daftar di sekolah lain, atau em, emang 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 nggak tertarik aja gitu sama bisnis. Jadi dari situ kan ada apa ya ada result dari effort yang kita coba, kita bisa ukur kira-kira mana pendekatan yang lebih sesuai untuk dilakukan. Kalau ditanya kira-kira kompetensi CSO yang baik, mungkin dari sisi komunikasi dengan orang tuanya, mempersuasi customer itu umum lah ya. Aku rasa sih harusnya sebagai pegawai di situ juga pasti udah paham cara-cara berkomunikasinya. Tapi salah satu hal yang penting kalau kita ngomongin CRM itu adalah kita mau untuk tracking hal tersebut. Jadi kayak kita kan bisa tahu datanya berapa orang yang ngangkat telepon, hasil teleponnya seperti apa, itu kan dari mereka. Jadi mereka juga harus mau mencatat resultnya. Jadi kita bisa ngumpulin data tersebut dan kita bisa lihat, oh ternyata cara yang lebih efektif itu lewat call langsung daripada WhatsApp gitu. Jadi salah satu kompetensi yang bisa dipakai dan bermanfaat banget buat melakukan strategi CRM itu adalah kita detail dan uh, uh, kita mau berurut kita mau apa ya ngumpulin data itu gitu loh. Jadi kita aktif juga untuk mencatat hasil dari pendekatan yang kita lakukan. Nggak semata-mata menghubungi terus ya udah selesai gitu. Kita cuma mendapat feedbacknya lewat obrolan aja. Jadi kita harus punya arsipnya juga gitu ya istilahnya. Oke, berarti kita memang perlu untuk melakukan trial dan error dulu ya, Kak, dan kita Iya. evaluasi dari cara-cara yang kita lakukan. Nah, Kak Nanda, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Kak Hansa. Kak Nanda, apakah ada tips-tips tambahan supaya email yang kita kirim itu menarik dan dibuka sama customer kita? Hmm. For additional information, kalau di case saya itu untuk segmentasi utamanya Gen Z. Oke, oke, oke. Kalau ngomongin email, kalau misalnya em,
objektifnya adalah ningkatin open rate, berapa yang buka email, itu berarti yang harus di testing atau kita kulik adalah subjeknya. Make sure subjeknya itu, oh ketika orang lihat notifikasi email tersebut, jadi tertarik untuk ngeklik gitu. Jadi kalau objektifnya ningkatin open rate, kita yang harus kita mainkan adalah subjek, terus tree header-nya. Tapi kalau misalnya kita objektifnya ningkatin clicks-nya, berarti yang harus direvisi atau kita mainin tuh, kita coba testing-testing adalah konten emailnya itu sendiri. Gitu. Jadi dari dua itu bisa kita lakuin, kayak tadi aku mention, A/B testing, atau misalnya, karena tadi kalau dibilang misalnya target consumer Gen Z, kita coba cari bahasa atau tren-tren apa sih yang kira-kira lagi itu bisa kita kaitin sama konten kita. Oke, Kak, mungkin kalau boleh bisa diberikan contoh misalnya untuk Gen Z itu topiknya misal apa, kemudian untuk Mm-mm. subjek emailnya bisa apa gitu. Em, Kalau misalnya kayak tadi aku masukin sih di slide, jadi misalnya dari Glints Expert Class, dia bikin promo Valentine gitu kan, dalam tema Valentine di bulan Februari kemarin. Bisa misalnya, Valentine itu kan sebenarnya identik mungkin sama kayak lebih muda-muda gitu ya, perayaan Valentine gitu, hari kasih sayang. Nah, di situ dari tim Glints Expert Class mikir, oh menarik nih kalau misalnya kita bikin promo dengan tema Valentine. Jadi bisa kita dibikin promonya, akhirnya dimasukin tuh jadi subjek, misalnya promo khusus untuk kamu yang em, penuh kasih sayang gitu. Misalnya itu kan messaging-messaging yang kayak casual tapi lucu lucu terkesan lucu juga gitu untuk meraih audiens Gen Z gitu. Oke, nah ini ada tambahan informasi buat teman-teman yang ada di sini. Jadi bisa untuk mengisi form feedback. Form feedbacknya akan kami share linknya melalui chat Zoom ini atau bahkan melalui grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman bisa banget untuk menyampaikan pendapatnya mengenai webinar kali ini di form feedback tersebut. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari tambahan juga dari Kak Vicky. Resiko-resiko apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis UMKM dalam memasarkan produk untuk bisa menarik customer, menjadi loyal customer? Apa saja trik dan tipsnya? Terima kasih. Oke, kalau yang ditanya resiko sebenarnya mungkin lebih ke produk bisnisnya itu sendiri ya, karena yang kayak aku bilang sebenarnya strategi CRM itu secara idea ya kita cuma mendetailkan tahapan-tahapan apa aja yang harus kita eh, pertimbangkan secara spesifik ke sisi customer. Kayak misalnya kalau ngomongin loyal customer kan berarti gimana kita melakukan strategi retention dan strategi advocacy. Jadi kalau mungkin aku akan lebih masuk ke tips dan triknya, kita bisa yang penting tuh customer tuh ngeh dulu sama brand kita, kayak merasa brand kita tuh bagus dan apa ya, memiliki kesan yang baik gitu sama customer, dan itu bisa dilakukan dengan kita memastikan produk kita tuh juga berkualitas. Dari situ baru kita bisa coba berbagai cara buat bangun loyalty dari sisi customer. Kayak misalnya ada juga kayak kalau sering lihat, misal kita bikin membership untuk produk apa gitu. Nah, itu kan itu juga bisa sebagai upaya bisnis tetap keep in touch sama kita. Atau misalnya ngumpulin stempel, ngumpulin stiker, itu kan suka ada tuh program-program kayak gitu ya kalau kita belanja. Nah, itu tuh juga sebagai upaya mereka biar kita tuh terpacu buat ngumpulin poin, ngumpulin stiker, ngumpulin stempel. Jadi kan purchase lagi di produk yang sama gitu. Oke, kemudian ini selanjutnya ada dari para hitatur. Kantor kami mengembangkan aplikasi internal untuk mengumpulkan survei pelanggan. Namun, beberapa pelanggan tidak mau mengisikan survei. Baiknya gimana ya, Kak? Mungkin bisa kita lihat lagi sih surveinya itu em, apakah terlalu panjang atau misalnya bisa apa ya, kita lihat nggak maunya ini kenapa. Misal bisa kita juga tanya langsung gitu ke beberapa customer, kita sampel aja, ambil kira-kira kita udah misalnya kita kirim nih surveinya, terus beberapa hari kemudian kita lihat orang-orang yang belum ngisi itu, misalnya kita reach out lagi aja, kita tanyain langsung gitu. Jadi kita bypass proses surveinya dengan cara kita nanya langsung. Mungkin orangnya ternyata lebih nyaman untuk nyampein feedbacknya langsung ke pihak, ke orangnya gitu, ke orang dari bisnisnya, daripada mengisi sebuah survei. Karena survei itu kan em, kadang agak apa ya, agak tedious gitu ya untuk ngisinya tuh, kayak
harus buka, harus ngambil ngisi lagi satu-satu gitu. Jadi mungkin pengumpulan feedbacknya itu jangan dilakukan lewat survei aja, tapi kita juga coba tanya feedbacknya secara langsung. Jadi ada human interaction di situ. Oke. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dinar. Halo Kak, Halo Kak Nanda, mau nanya dong, apakah di company Kakak role sebagai CRM diminta untuk berkontribusi terhadap daily active user? Dan kalau iya, apa best practice yang Kakak lakukan untuk ningkatin daily active user ini? Ketika ada sebuah campaign yang CTR-nya tinggi, biasanya parameter yang Kakak cek untuk menjadi insight terhadap bisnis apa ya gitu? Thanks. Oke. Kalau yang pertama sebenarnya aku nggak pakai matrix DAU, daily active user. Tapi kalau misalnya ditanya best practice, mungkin beda ya bisnisnya. Cuma lagi-lagi kita fokusnya emang CRM itu bisa mulai dari bangun awareness dulu gitu. Jadi kayak mainin di kontennya, misalnya kayak kalau platform kita ada bagian blognya gitu, atau misalnya ada konten konten resource-nya itu bisa kita mainin di situ gitu buat mastiin mereka pakai aplikasi kita. Terus yang kedua, kalau ada campaign yang CTR tinggi, ini kan click through rate ya, berarti click through rate ngomongin email ya. Itu bisa kita bilang berarti konten kita tuh udah bagus, udah sesuai nih sama target konsumer kita. Nah, yang perlu kita lihat, berarti kan dari situ kita punya kan, oke konten yang ini works, kita bisa kembangin lagi konten serupa sama yang udah works ini. Atau mereka cuma baca-baca doang, atau bahkan mereka sampai nge-share itu di media sosial mereka kan, journey-nya lagi itu bisa kita pelajarin juga buat jadi insight to bisnis. Dari situ pertama tadi kita bisa kembangin konten sesuai konten yang udah works. Terus kedua, kita bisa cek juga setelah ngeklik journey-nya tuh dropnya di mana, atau misalnya setelah ngeklik mereka tuh ke page yang mana, itu bisa kita kembangin juga jadi strategi. Berarti kan kita bisa targetin, misalnya kita bisa targetin ads lagi, bisa kita targetin ads yang mengarahkan ke page yang kita pakai tersebut. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Tias lagi, dari Edulet. Kak, aku boleh tanya lagi, saat ini untuk membantu CRM, kita masih difasilitasin sama platform yang disediain kantor, database center, email, dan chat campaign, monitoring service di cabang. Bukan pakai software khusus, jadi belum ada automasi. Ada masukan nggak, Kak? Selain automasi, kira-kira benefit apa lagi yang bisa kita dapat kalau kita pakai software? Aku butuh insight karena kebetulan CRM ini masih baru terorganize di tempat aku, Kak. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin CRM software itu emang case by case banget ya. Kadang ada tools yang udah ada gitu, misalnya kayak yang dimention udah ada database center sendiri, udah ada email campaign sendiri, udah ada monitoring service sendiri. Jadi ketika ngelihat opsi CRM software yang ada di pasaran, ngerasanya mungkin akan kita udah punya itu di tools kita. Jadi em, selain soal otomasi, sebenarnya otomasi itu juga salah satu benefit yang besar sih ya kalau ngelihat bisnisnya emang udah di tahap yang butuh gitu. Tapi selain otomasi, eh, kita juga bisa make sure jadinya em, biasanya tuh kalau CRM software ada fitur-fitur untuk bikin dashboard. Jadi kayak datanya tuh bisa kita present lewat grafik-grafik gitu ya, ibarat kayak kita bikin di Sheets, dan data tersebut ditarik dari database yang udah ada di CRM software. Jadi salah satu keuntungannya selain otomasi juga aku rasa kita bisa punya dashboard yang sentral, jadi mudah diakses sama orang-orang. Dan kalau misalnya ada ibaratnya misalnya ada team member yang resign gitu, itu tuh kita nggak kewalahan untuk memindahkan data tersebut karena udah ada di software yang sentral tersebut. Jadi kita nggak bingung lagi ngubah aksesnya. Dan begitupun ada tim member yang baru itu juga mudah mengakses hal tersebut. Jadi selain otomasi, mungkin yang bisa dipertimbangkan itu ada fitur reports dan dashboardnya sih. Kalau kalau deep dive lagi ke berbagai CRM software itu tuh banyak banget soal kapabilitasnya sebenarnya.
Oke, berarti sebenarnya CRM software ini bisa dipertimbangkan banget ya Kak untuk penggunaannya, untuk terutama bisnis-bisnis yang sudah punya database pelanggan cukup banyak gitu. Ya, betul. Nah, saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman keywords bisa banget untuk share keseruan hari ini melalui Instagram Story dan tag @keywords.com. Karena nanti buat teman-teman yang sudah aktif di tanya jawab dan juga share melalui Instagram Story berkesempatan untuk mendapatkan hadiah khusus dari kita berupa saldo deposit 100.000 untuk pembelian domain dan hosting di keywords.com. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau misalnya ada, boleh banget untuk share pertanyaannya di kolom chat. Oh, kebetulan ini baru saja ada yang mengirimkan pertanyaan dari Kak Ahmad Hidayat. Saya takut gunakan CRM software. Data kita ada di pihak lain. Juga kalau tiba-tiba pengelolaannya hilang gitu saja, gimana saya masih galau gunakan CRM software. Nah, ini berkaitan tentang keamanan data ya, Kak. Ya, Silahkan. ini concern yang valid ya sebagai business owner juga ya. Tapi kalau bisa dibilang contoh-contoh CRM software yang tadi aku mention di slide itu sebenarnya platform yang besar-besar banget. Jadi pemain global lah ya istilahnya. Dan pasti masing-masing platform itu punya istilahnya terms and conditions sendiri mengenai menjaga privasi data. Aku rasa ini paling tepat dikomunikasikan ke eh, kontak person dari masing-masing platformnya. Jadi ketika kita lagi consider suatu platform, kan wajar-wajar aja kan kalau kita nanya-nanya soal platform tersebut bisa apa, terus biayanya berapa. Di situ bisa kita tanyakan juga gimana soal privasi datanya, gimana kalian menjaga data customer saya, bisa gimana platform tersebut bisa menjamin datanya itu nggak tersebar. Itu tuh bisa dikomunikasikan ke kontak person dari software tersebut sehingga mereka juga bisa jelasin regulasi yang mereka punya tuh seperti apa gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk pakai CRM software, bisa banget untuk langsung konsultasi ke penyedia CRM software itu sendiri dan bisa konsultasikan mengenai kebutuhan dan concern masing-masing bisnis gitu ya. Nah, ini ada sedikit sharing dari Kak Esther. Saat kerja di perusahaan farmasi, di kantor juga sudah ada aplikasi CRM-nya untuk data customer kita, yang para dokter, perawat, apotek, RS seperti itu. Kalau sekarang saya sebagai pelaku kuliner UMKM memang belum banget terapin, pilih yang manual, kita ingat konsumen kita dan catat manual yang sudah beli. Nah, ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Kak Nanda sebelumnya, di mana mungkin kita belum punya CRM software dan mungkin kita juga belum memerlukannya. Jadi kita bisa mulai dengan mencatat secara manual terlebih dahulu. Benar. Nah, untuk last question, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau misalnya belum ada, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, untuk saat ini kita sudah menjawab cukup banyak pertanyaan yang sangat luar biasa. Keren-keren banget peserta webinar kali ini. Pertanyaannya sangat berbobot dan bahkan mungkin dari Kak Nanda sendiri juga tidak terpikirkan ya Kak, pertanyaan-pertanyaannya bisa muncul Iya, seperti ini terima dan kasih seseru teman-teman ini. untuk Mm-mm. pertanyaannya tadi seru-seru sih emang nanya soal bisnisnya masing-masing. Mm-mm. Jadi terima kasih. Terus aku berharap tadi yang udah aku sampaikan juga bermanfaat gitu buat diimplementasiin ke bisnis masing-masing, ke tempat kerja masing-masing. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh nanti akan ada di-share ya kontaknya, linkin aku, begitu juga email yang bisa di-reach gitu. Iya, jadi buat teman-teman yang masih penasaran tentang CRM strategi ataupun mungkin ingin tanya-tanya lebih lanjut ke Kak Nanda, bisa banget untuk hubungin Kak Nanda nanti lewat LinkedIn dan emailnya Kak Nanda. Kita akan share melalui WhatsApp group. Kemudian, ini kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan Kak Nanda yang sudah mau hadir di acara webinar kali ini, di mana kita membahas banyak sekali hal-hal baru, mulai dari mengenal buyer persona, atau bahkan bagaimana kita harus mendata dan mempersiapkan database pelanggan kita, kemudian mengatur strategi tentang pesan-pesan ini harus disampaikan seberapa sering, dan pilihan-pilihan software lainnya. Nah, di sini saya juga mau memberikan sebuah informasi tambahan, mumpung bulan Ramadan nih buat teman-teman yang pengen dapetin informasi tambahan, informasi terbaru dan valid tentunya, bisa banget untuk cek www.ramadan.id.
Di sana bisa ditemukan berbagai informasi seputar Ramadan, mulai dari informasi kegiatan masjid-masjid tertentu di berbagai daerah, sampai jadwal-jadwal tertentu dan event-event khas bulan Ramadan. Selain itu, kita juga ada upload video-video khusus hanya rilis di bulan Ramadan. Itu kita upload melalui TikTok, Reels Instagram, dan Short YouTube Keywords. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin nanti malam bisa banget meluangkan waktu di jam 8, kita akan ada live streaming bersama Masjid Syuhada Yogyakarta berupa ngaji kebangsaan bersama Mahfud MD. Nah, saya rasa sekian untuk webinar kali ini. Mungkin buat teman-teman bisa bantu untuk open cam karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Nah, yuk, oke, sudah ada beberapa yang open cam. Mungkin teman-teman yang lainnya juga bisa bantu untuk open cam. Oke, kita akan dokumentasi di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih sekali karena sudah hadir dan menikmati webinar kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terus update informasi terbaru dan kegiatan lainnya di keywords.com dan juga media sosial kami @keywords.com. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.